itu paintingnya pakai biji, pakai alat kelamin. Itu saking itu nggak tahu deh, itu masih sebut aja seni atau enggak. Cuma itu menurutku ya salah satu anak buahnya Pollock juga jangan-jangan. I think itu untuk itu apa ya? Untuk masyarakat dunia alkohol itu salah satu escape yang enak gitu, kayak hai sedikit. Kita hari ini mau jalan-jalan ke Bogor misalnya. Ya kalau nggak setuju ngomong kasih alasan, tapi kadang diam itu ya udah ikut aja, berarti setuju. Gitu. Apalagi di situasi yang penuh dengan ketidakadilan misalnya dalam situasi apapun itu ya. Diam itu berarti kita menyetujui sikap itu sebenarnya. Koruptor butuh duit pajak rakyat gitu untuk diambilin, karena dia nggak bisa korupsi. Tapi rakyat juga butuh koruptor, karena kalau nggak ada koruptor ini siapa yang akan ngejalanin negeri ini? Ada ya? Itu benar sih. Selamat datang di Efek Domino Podcast, di mana hari ini kita bakal ngebahas mengenai artis dan juga kejadian unik di dunia seni. Pertama nih Kak Adi, aku mau ngomongin soal satu seniman di Amerika sana yang nggak sengaja terkenal dengan gaya cepat-cepat di kanvasnya nih Kak Adi. Ada yang namanya Donald Trump. Bukan. Tapi Donald Trump pernah ini juga loh, pernah bikin lukisan loh. Yeah. Mahal But it's not working. It's not him. Yeah. Okay. Namanya adalah Jackson Pollock. Di mana di sini orang-orang tahu atau dia tuh punya persepsi kalau chaos itu adalah salah satu metode. Nah, Tahun berapa dia? dia itu aku kurang tahu ya kalau tahunnya spesifiknya, agak lupa. Tapi di sini yang pasti ya, by sejarah seni, dia itu Pollock tuh bisa ngerubah dunia seni dengan teknik drip painting atau cipratan cat. Banyak orang yang bilang itu cuma sekedar cipratan aja, kok bisa harganya mahal. Tapi dari cipratan itu Kak, itu bisa ngubah seni modern selamanya. Di sini ada domino pertama. Dia tuh mungkin menolak aturan atau nggak sengaja, terus dia menciptakan bahasa baru di dunia seni ya. Terus kita dipaksa, kita dikasih tunjuk karyanya dengan teknik ya cipratan cat itu tadi. Mau nggak, kalau kita lihat karyanya sebenarnya di tahun segitu ya, ini aku coba cari ya, dia itu tahun 1912 itu nggak tahu dari tahun segitu tuh udah mulai ini, dia memang salah satu pionir atau belum, aku belum terlalu nyari. Cuma buat hari ini aja mungkin orang, nah kalau pionir bukan, aku nanti bukan ya, nanti ada apa toko yang bakal kita bahas juga Kak Adi. Nah tapi aku mau cepet-cepet doang, gampang sih sebenarnya kalau buat orang yang nggak tahu sih. sih ya, teman-teman bisa lihat karyanya kayak gini ya. Ting, gitu. Nanti langsung diedit karyanya. Nah, jadi orang-orang tuh jadi terpecah Kak. Ada yang ngomong kalau chaos dari penciptanya dia nemuin teknik cipratan tadi, itu ada yang bilang kebetulan, ada yang juga bilang itu terstruktur atau emang dia tuh mensiasati itu gitu. Tapi zaman dulu mungkin belum ada cuci uang kali ya, atau apa ya? Karena karyanya kan sangat cuci uangable sebenarnya. Kalau sekarang ya apa namanya, with due respect tanpa menghilangkan ini. Tapi ini menurutku juga secara komposisi bagus sih, karena dia nggak seolah-olah ngasal, tapi sebenarnya menurutku untuk jadi kayak gitu tuh nggak yang sesimpel itu sih. Ya padahal gini kayak ini nyiprat cat mungkin buat kita orang-orang biasa, orang awam gitu ya. Ya nyiprat cat ya udah tinggal ciprat-ciprat aja, apa bedanya sama kita lagi ngecat rumah, ngecat tembok gitu. Itu kan pasti ada ciprat-cipratannya aja gitu. Bisa jadi nah orang-orang terbelah, ada wah ini mah cuman kebetulan aja, terus dia bikin kayak gini terus beberapa beberapa yang pernah meneliti karyanya dia itu bilang kalau ini tuh penuh kontrol atau perlu apa udah well trained lah atau udah terlatih gitu. Tapi sebenarnya efek dominonya itu menurutku kadang-kadang kita pikir karya itu tuh harus yang megah, harus yang apa ya, tapi ternyata cuma dengan cipratan aja itu bisa membuat histori lah istilahnya, membuat bukan perubahan ya, tapi membuat sejarah yang namanya itu bisa diabadikan sih. Menurutku ini masuk efek domino guys, karyanya. Pasti soalnya kan domino effect itu pasti mulai dari mungkin kebiasaan kecil atau ketidaksengajaan tadi, dari nyiprat cat atau kecipratan atau gak sengaja ketumpahan gitu. Terus itu mungkin kayaknya bagus ya, estetik nih dari hasil drippingan atau cipratan cat ini. Yang itu dia ulang terus, dia repetisi terus sampai jadi pola, dan
ya mau nggak mau sekarang kita dipaksa tahu kalau karya kayak gini tuh ya adalah karyanya si Jackson Pollock, dan dia tuh terkenal dengan teknik cipratannya tadi itu. Menurut Kak Adi, apa perbedaan chaos dan kebebasan sih di dunia art deh? Menurutku chaos dan kebebasan itu tuh dua kata yang berbeda. Yang pasti berbeda lah kata-katanya. Cuma chaos dan kebebasan itu tuh sebenarnya menurutku sama. Chaos dan kebebasan itu. Cuma memang tergantung bagaimana itu dilakukan. Chaos itu ketika tidak ada batasan. Itu kalau menurutku dari sisi arti katanya. Chaos itu ketika bebas tapi melebihi bebas. Jadi bebas yang bebas. Bebas yang uncontrol. Ibarat itu bebas yang dibebasin. Bukan kalau bebas kan ya udah bebas. Semua yang dalam batasan. Ibaratnya kalau kita dikasih kertas atau dikasih kotak itu tuh bebas itu ya berarti kita boleh ngapain tapi dalam lingkup sekotak itu bebas. Tapi chaos adalah ketika ada tempatnya tapi kita malah bahkan kotaknya pun nggak dipakai gitu. Jadi dalam seni itu ibaratnya mana yang lebih baik, nah itu kembali lagi tergantung. Awalnya mungkin chaos itu juga awalnya dari kebebasan. Cuma ketika seorang artis itu mulai merasakan kekangan, jadi dalam dikasih kebebasan dalam lingkup pun tuh masih dianggapnya kekangan, muncullah chaos menurutku. Jadi mungkin karya Jackson Pollock itu menurutku adalah sebuah pemberontakan juga mungkin dari yang kebebasan yang dulu. Maksudnya gini, dia kan abstrak ya. Abstrak kan walaupun kayak gitu tetap ada kayak apa ya strukturnya. Kalau karya itu harus pakai kuas, harus gini gitu. Terus mungkin Jackson Pollock gimana kalau aku ciprat-ciprat. Jadi keluar dari kotak itu sendiri mungkin. Jadi kayak gitu. Jadi menurut Kak Adi, kebebasan tuh ibaratnya kalau kita let's say di sini nih, kita di ruangan ini, kita lagi take podcast, terus kita lagi ngobrolin sesuatu, kita bebas nih ngobrolin apa aja. Tapi mungkin chaos itu kalau di konteksnya podcast kalau kita ngebahas yang lebih ekstrim lagi gitu. Iya, yang misalnya sekarang lagi podcast aku jerit-jerit gitu, terus salto, copot celana gitu. Berarti kan ada sesuatu yang udah nggak kondusif lagi, atau aku uncontrollable, lompat keluar nonton kereta gitu dan sebagainya, gitu-gitulah. Betul. Jadi chaos itu konotasinya memang mau nggak mau jadi negatif sih, karena arti kata chaos itu aku jadi penasaran ya. Chaos itu artinya. Kalau aku di kerjaan tuh chaos, I have to turn chaos into jokes later. Ya kan? Bisa. Lucu soalnya kadang-kadang ketika chaos tuh banyak banget hal yang terjadi kan ya. Oh nih, chaos adalah teori sistem yang menjelaskan bahwa perubahan kecil pada kondisi awal adalah kompleks itu pusing, nggak usah lah. Ya tapi gitu. Kalau chaos sendiri kayak maksudnya di konteksnya Jackson Pollock gitu, ya mungkin waktu itu kalau emang ceritanya dia nggak sengaja nyenggol terus ketumpahan cat di karyanya gitu, nah dia bisa memanage chaos itu gitu. Dan I think itu kemampuan itu yang dia repetisi, yang dia bikin terus sehingga ya kita semua tahu siapa Jackson Pollock di dunia modern sekarang gitu. Apalagi di zaman modern waktu itu ya, yang sangat rentan akan mungkin revolusi atau gerakan seni baru. Waktu itu mulai dari orang waktu itu mungkin dari zaman romantisisme di mana semuanya romantikisme. Jadi ketika waktu itu disuguhin karya-karya yang dilebih-lebihkan atau ada exaggeration-nya gitu. Orang-orang jadi bosen, gimana ya kalau gue pengen ngelihat orang kalau lagi nyangkul ya nyangkul aja, nggak usah diapa-apain. Muncullah realis. Dari realis detail banget ya. Bisa nggak sih kalau kita ngelihat dari cahayanya aja yang kita ambil, muncul impresionis dan ya berevolusi terus-menerus gitu sampai dunia kontemporer atau postmodern sekarang gitu. Dan akhirnya itu jadi satu varian keragaman kan, bukan arah gini, tapi kemudian sampai titik di mana mungkin sebutannya plateau. Terus ya itu adalah jadi satu ekosistem gitu. Karena yang terbaru lagi seni apa itu, aku sebenarnya di titik sekarang ini apa gitu udah, karena semuanya seolah-olah udah dilakukan sih, mau seni pakai apapun. Bahkan nothing new under the sun ya. Iya, kalau nyari ini ya di internet tuh ada namanya itu apa? Bentar. Ada namanya, aku nggak sengaja nih, aku kemarin. Nah, ada namanya itu, artis itu namanya Picasso. 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 Picasso, oke. Tahu nggak pentingnya pakai apa? Pakai apa?
Itu menurut kamu chaos atau kebebasan ya? Itu paintingnya pakai biji, pakai alat kelamin. Itu saking itu nggak tahu deh itu masih sebutannya seni atau enggak. Cuma itu menurutku ya salah satu anak buahnya Pollock juga jangan-jangan. Maksudnya di saat semua alat harus Mungkin pakai yang terinspirasi dari dia ya. mungkin ada kali ya, karena kalau kita lihat nanti bisa diinsert ya karyanya Picasso ini, itu mungkin kalau kalian mau yang di rumah nonton pengen nyoba ya nggak apa-apa, tapi ya silahkan diterima resiko terhadap sanksi sosial dan sebagainya kalau di Indonesia ya paling enggak. Atau yang lokal Kak, ada loh yang lokal. Kebetulan aku nggak kenal deket, cuman aku pernah kenalan, namanya itu adalah Oxgoy. Dia itu seniman Jogja yang karyanya Tulisannya gimana? Oxgoy, O-G-nya 2 terus Z Goy gitu. Nah, karyanya itu ngegambarin kayak biji terus ada telurnya gitu, ada balnya. Oxgoy. Iya. Pakai Z ya? Iya. Nah, itu karyanya termasuk yang kontroversial lah, apalagi untuk ekosistem seni di Indonesia gitu. Mulainya dia emang terkenalnya dari street. Oh iya, karyanya kayak gini pak. Hmm. Kocak banget ya. Iya kan? Iya, ini epic sih. Nah, itu salah satu mungkin kalau dari cerita Picasso tadi mungkin sedikit mirip sama si Oxgoy kalau versi lokalnya ya. Cuman Oxgoy masih normal sih menurutku karena masih pakai alatnya normal. Tapi Tapi pas aku ngobrol sama dia itu sebenarnya bukan itu sih, bukan sengaja jantung gitu, katanya itu telur gitu. oh maksudnya telur. Oh iya. Ya nggak tahu lah gimana aja. Ntar kapan-kapan kalau ini diajak ngobrol di season 2 ya. Karena ini masih season 1 kita ngobrol. Season 3 ya. Season 3 sih tadi. Episode 3. Bukan, season 3 yang ngundang. Oh iya. Mungkin kita bisa ngundang senimannya langsung nanti Mas Oxgoy di season 3 ya. Nah, karena nanti season 1 dan 2 ini kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrol aja kayak gini. Karena kalau belum reach-nya itu belum banyak, itu kita ragu untuk undang tamu sih, nggak enak sama bintang tamunya, sama guest-nya itu. Jadi kayak ngobrol sendiri, dinikmati sendiri, sedangkan yang nonton baru 5 orang gitu tuh ya kasihan. Jadi pengennya kita juga jadi sarana untuk leverage orang-orang yang diundang ke sini gitu. Jadi sama-sama win-win lah. Mungkin dia dapat kalian jadi tahu yang nonton ini, terus buat buat kita mungkin buat seniman juga jadi bisa lebih cerita di sini Kak dia. Curhat-curhat. Dan bisa bikin karya-karya kayak Picasso atau Jackson Pollock. Lanjut Kak Adi. Ini apa Jackson Pollock ini yang ada bukan fakta yang menarik ya, tapi menurutku ada satu hal yang nggak banyak atau mungkin juga udah tahu ya. Dan ini sisi mungkin sebutannya mungkin bisa aja sisi gelapnya. Dia itu sebenarnya Pollock ini cukup alkoholik jadi. Dan ini sebenarnya jadi masalah di kalau kita lihat dari sejarah itu banyak artis juga sebenarnya kayak gitu tuh, banyak alkoholik. Apalagi di budaya barat sana yang mungkin karena musim dingin atau apa, alkohol itu udah jadi teman ya. Jadi teman. Kalau di sini ya paling kopi, tapi kan kopi Nah, di sini juga. Oh, juga ya, saya ya. Banyak. Oh, alkohol. Sama aja. I think itu untuk untuk masyarakat dunia alkohol itu salah satu escape yang enak gitu, kayak high sedikit. Iya. Agak swing gitu. Tapi aku pernah jadi kalau aku kan emang nggak yang minum kayak gitu ya, karena emang mungkin karena kultur dari budaya dari kecil itu emang nggak pernah dikenalin kayak gitu. Jadi pada suatu hari lagi jalan-jalan sama anak kantor ya. Dulu pas aku masih di sebuah perusahaan food and beverage gitu, di Bali. Itu pertama kali aku merasakan sensasi mabuk. Dan bukan mabuk sih, tapi aku jadi tahu, oke, ini udah waktunya, aku nggak cocok, ini waktunya stop. Jadi waktu itu sebelumnya nyoba-nyoba disuruh, cobain bir, nah aku coba, aku nggak suka, pahit gitu, selalu pahit tuh nggak suka. Nah, Ya, itu kalau pasti orang nggak suka sih. Nah, itu sebenarnya aku nggak yang minum sering gitu, tapi bisa nongkrong dulu kan ada namanya 7-Eleven ya. Itu pahit, nah nggak jadi. Terus di Bali itu pada suatu hari nongkrong di kayak 7-Eleven atau apa, pokoknya kayak minimart gitu. Terus dibeliin sama temen tuh ini Carlsberg. Iya. Nah si Carlsberg itu aku minum tuh karena haus habis jalan. Aku minum tuh. Nah di situ aku baru ngerasain, oh ternyata bir itu kayak gini enak, orang tuh kenapa suka tuh rasa ini. Jadi di situ titik dimana aku ngerasain, oh gini enaknya gitu. Nah yang terjadi adalah aku minum Carlsberg itu sangat cepat sekali, kayak minum air aqua. Oh enak lagi, gluk, terus aku taruh. Terus tiba-tiba pada ngobrol teman gue, aku udah habis, aku sambil makan taikonoi gitu, taikonoi lah, itu yang masakan Jepang. Bukan, apa tuh rumput laut. Terus tiba-tiba kayak orang ngantuk.
Nggak tahu deh, kamu kalau pernah mabok, pernah nggak? Kalau mabuk sih pernah sekali. Waktu itu aku sempat tepar 3 hari. Oh. Tapi itu Wah, itu mabok beneran kalau itu. Iya. Itu ya soalnya waktu itu ceritanya lucu Kak. Jadi aku kan bawa kayak semacam apa? Arak gitu ya, arak Bali gitu. Yang grade 1. Harganya lumayan sih waktu itu sih. Nah, aku beli kayak 3 botol gitu. Nah, pas nyampe sana, kan teman-teman banyak yang nitip tuh. Terus pas aku nyampe rumah lagi, aku minum, yang lain pada nggak mau. Ya udah aku habisin dong gitu dong. Oh, Sama ceritanya emang- kayak Kadi, kayak emang gitu dulu ya. gitu. Tapi memang ternyata kalau minumnya itu harus pelan-pelan kalau biar ininya. Jadi kalau cepet tuh emang jadi efeknya tuh naik kata temennya. Karena yang pas waktu itu aku juga rasanya kayak orang bego aja, bengong. Terus diajak ngobrol itu, perasaan aku ngomong, tapi kok lidahnya kayak ngelantur gitu rasanya. Terus di situ kayak aku dengar ada salah satu temanku, wah mabok nih orang, wah mabok nih, pulangnya gimana nih gitu. Terus begitu jalannya kayak orang layang aja. Jadi kalau buat teman-teman yang belum pernah mabok atau belum pernah minum alkohol jangan. Tapi kalau Soalnya ini sih, sorry aku potong kan. Hmm. Aku tuh pernah waktu itu kayak bukan mabok sih, waktu itu minum ya, belum sampai mabok. Tapi di jalan tuh temanku yang nyetir motornya tuh dia yang mabok. Jadi kayak pas ada gundukan gitu ya. Nah, sama dia digas gitu. Wah, itu kita kayak apa? Guling sana sini gitu lah, jatuh dan segala macem. Nah, tapi yang lucunya ketika jatuh itu Kak, ketika kecelakaan itu, aku tuh nggak ngerasain sakit sama sekali gitu. Itu sampai malamnya tuh baru berasa gitu. apa karena ini ya Nah, memunculkan mabok tuh bisa adrenalin ya jadinya Mungkin. mabok tuh. Jadi kayak mungkin menghilangkan atau meredakan rasa sakit sebentar gitu. Mungkin ya, ntar aku belum Tapi ini sih. yang pasti sih impactnya kalau untuk kita kayak untuk mabok atau alkoholik atau minum alkohol gitu, kalau bisa jangan di jalan sih, bakal bahaya banget. Aku ngerasain waktu itu ya aku nggak bisa kontrol karena waktu itu mau oke, aku nggak mabuk nih, aku minum tapi aku nggak mabuk, tapi temanku yang depan ini mabuk banget gitu. Nah dia gas aja, nah baru itu tuh kejadian. Nah kayak yang terjadi sama Jackson Pollock tadi. Nah Jackson Pollock ini bisa dibilang karirnya emang naik banget, tapi hidupnya tuh bisa dibilang sebaliknya lah. Keadaan hidupnya tuh bikin dia, karena alkoholik ini ya, bikin dia kecelakaan fatal di tahun 1956. Mungkin gara-gara karyanya apa ya, istilahnya dia alkohol, jadi karyanya kayak gitu mungkin gara-gara stres juga kali ya. Jadi stres terlalu banyak dikungkung mungkin. Terus penuangannya di karya dengan cipratan itu. Tapi Kak, masa domino kecil gitu. efeknya tuh ya betul, mungkin dia punya pressure ya, ada pressure atau ada tekanan yang mana itu bikin dia jadi banyak escape atau banyak pelariannya gitu. Yang pada akhirnya seperti yang kita tahu ya, dia pernah mengalami kecelakaan fatal di 1956. Dan itu bikin mungkin kehancuran untuk dirinya sendiri sih gitu. Tapi kalau ini kecelakaannya juga karena dia mabok juga sih. Kalau aku pernah baca ya, itu tuh ngebut mabok ya udah mati. Gitu. Jadi mati kena sensor ya di YouTube. Begitulah, pokoknya is dead lah. Nah cerita kayak gini nih Kak, maksudnya nggak 1 atau 2 orang doang ya, nggak selain dari Pollock yang mungkin bisa dibilang secara karir naik atau sukses gitu ya. Tapi seberapa banyak sih Kak, dan kenapa orang sukses tuh, beberapa orang sukses tuh ada yang suka mabok atau ya dia duitnya banyak tapi mereka masih ngerusak dirinya sendiri gitu, either dengan alkohol atau dengan drugs gitu. Mungkin karena ini ya, mungkin kalau ketika orang sukses kan dia jadi punya duit ya rata-rata ya. Nah kadang-kadang kan seperti kata banyak orang yang udah ngerti tentang duit itu, uang itu adalah kaca pembesar. Gitu. Jadi ketika dia ada duit, akhirnya dia jadi apa yang kecil jadi gede. Jadi ketidakstabilan dia gitu, kerentanan dia, banyak masalah di hidupnya itu tuh begitu ada ini dia bisa malah makin membesar. Jadi bukan kebahagiaannya yang membesar ternyata. Jadi aksesnya makin terbuka. Makin besar. Tadinya dia mungkin beli alkohol itu yang nyicil sekarang bisa borong semua toko beli. Jadi kalau menurutku sih kayak gitu ya. Jadi karena jadi kalau memang udah bahagia ya begitu dapat duit banyak, bahagianya makin besar. Ketika dia nggak bahagia makin besar. Jadi kalau misalnya ditanya mending sukses dulu atau bahagia dulu, jawabannya adalah ya kalau aku sih bahagia dulu ya. Kalau aku dua-duanya sih. Karena at the end
gini Kak, aku tuh seneng banget sama proses yang aku lakuin sekarang gitu. Bukan hasilnya. Nggak, ya pasti aku chasing aimku tuh udah pasti pengen berhasil ya atau pengen suksesnya. Tapi ketika di prosesnya aku bahagia, why not? Kenapa kalau dua-duanya bisa gitu? Iya nggak? Karena gini, kalau aku dari ngobrol beberapa temanku ya, kesimpulannya itu banyak orang merasa bahagia dalam proses, dalam pencapaian itu karena ada satu kata itu yang menurutku cukup kayak jadi pola gitu. Tapi bisa aja aku salah ya. Tapi ini kayak jadi pola. Rata-rata yang nggak bahagia walaupun ketika ngejalanin proses atau ketika udah nyampe tapi dia masih nggak bahagia itu ada merasa ketidakadilan gitu. Jadi dia walaupun ini dia merasa ini nggak adil gitu. Nah, satu hal itu dulu juga aku ngerasa kayak gitu soalnya kayak kok dia bisa gini, kok dia bisa itu, kok aku nggak bisa gitu. Jadi kayak sekarang kalau aku bandingin dirinya. iya, nah kalau aku lihat kamu misalnya ya wah, coba dulu aku udah dapat akses banyak kayak kamu sekarang gitu. Pasti aku lebih ini gitu. Tapi kan Beda. tantangannya beda. Tantangannya sekarang konsisten nggak ngejamin berhasil. Mungkin dulu ngejamin berhasil banget ya konsisten ya. Cuman sekarang konsisten doang tanpa interaksi, tanpa kita meningkatkan, tanpa punya USP unique selling point itu bakal susah banget buat berkembang. Atau platformnya banyak kan. Kita nggak tahu nih konten kita bakal work gimana. Kadang-kadang konten atau karya yang kita bikin itu ada yang bagus di platform Twitter let's say, tapi nggak bagus di IG. Itu bisa kayak gitu loh. Naik di Twitter, nggak naik di IG. Maksudnya penempatan pun bisa jadi itu kan kayak lebih banyak gitu akarnya gitu. Tapi itu kayaknya perlu kita bahas deh tentang efek domino yang tidak jadi efek domino. Kan banyak loh yang menarik. Artis atau influencer atau apa yang kontennya rame, ada satu episode yang rame ini terus tiba-tiba hilang. Itu salah satu yang kamu sebutin waktu itu. Nah, ingat ya yang kamu bilang ya kita nggak mau nyebut ya, tapi dia itu mau rame. Terus pas rame itu dia bikin kelas bikin apa, tapi akhirnya ketika ketika masanya udah berlalu akhirnya sepi, dia nyoba apapun turun terus dan akhirnya ya nggak tahu ya, dia harus tetap nyoba sih mau nggak mau. Itu kayaknya perlu kita karena efek domino ternyata kadang-kadang ada efek domino yang kita salah menganggap itu efek dominonya gitu, dan ketika kita manfaatkan kita dorong terus ternyata terlalu besar gitu. Jadi ya gitu, nanti kita perlu bahas deh, itu seru soalnya itu menurutku ya. Jadi bisa kita bahas. Nah, Kadi balik ke Jackson Pollock lagi nih. Nah, kita bakal ngomongin soal legacy versus diri sendiri. Nah, Jackson Pollock ini memang karya-karyanya dan personalnya itu dikenal sampai hari ini, Kak. Tapi kalau kita tahu cerita hidupnya kayak kecelakaan fatal di tahun 1956 tadi, video itu nggak pernah bener-bener damai atau ya slow, atau ya kalau orang sekarang slow moving. Menurut Kak Adi, lebih penting hidup itu lebih penting diingat karena ninggalin legacy atau waras tapi malas, nggak sehat mental karena nggak bikin legacy itu? Kalau aku pribadi sih, kalau aku nyambung yang tadi ya tentang yang ketidakadilan itu, kalau aku lebih milih ini sih, hidup waras. Kenapa? Karena legasi itu buat aku nggak penting. Legasi buat aku ya, at least ya, mungkin buat orang-orang lain penting. Kenapa nggak penting? Karena banyak lagi ada orang terkenal terus mati istilahnya, terus gone, takutnya kena YouTube, kena cut kan, terus gone, dia lewat gitu aja. Coba hitung berapa hari, 7 hari udah lupa, ntar ada kejadian baru lagi. Nah, jadi buat aku lebih baik selama hidup itu aku lebih senang happy dan waras. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya, kalau aku jadi ingat ini interviewnya podcastnya Dr. Tirta. Dia pernah bilang kayak gini, dunia itu kalau dilihat dari sisi finansial itu tidak adil, sangat tidak adil. Karena ada orang yang cuma nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat proyek MBG, dapat duit banyak. Ada orang yang dari kecil udah happy terus makin lama makin happy, ada punya duit banyak, makin happy lagi. Gitu juga banyak. Nah, itu tuh kadang-kadang kalau kita ngeliat dari sisi finansial, dunia tidak adil. Karena kayaknya orang, kalau di dokter kita itu sebenarnya babunya orang lain. Ibaratnya aku misalnya ya bambu yang lebih gede lagi, kurang gede babunya ini lagi, misalnya kayak gitu, babu. Jadi ada tangganya gitu. Nah, tapi kalau ada ya sesuatu yang aku kayak cukup masih ingat banget itu gini, dokter Tirta bilang, tapi kalau dari hal peran, dunia itu adil. Karena
orang kecil butuh orang gede butuh orang kecil. Faktanya begitu. Sama-sama membutuhkannya. Koruptor butuh duit pajak rakyat gitu untuk diambilin. Kan dia nggak bisa korupsi, tapi rakyat juga butuh koruptor karena kalau nggak ada koruptor ini siapa yang akan ngejalanin negeri ini? Ada ya? Itu bener nggak sih? Itu kayaknya Agak offset ya. itu kayaknya ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah potong nggak apa-apa gitu. Tapi ya kira-kira gitu lah. Jadi kalau dari sisi finansial dunia itu nggak adil. Tapi kalau dari sisi peran, menurut dokter Dita itu nggak tahu dia dari mana. Tapi menurutku itu pendapat yang sangat bagus sekali. Itu adil sebenarnya karena peran. Jadi itu sebuah growth mindset yang sangat luar biasa sih. Tapi kayak gitu. Ada satu buku Kak, aku baru bawa ke sini. Wih, Namanya adalah orang gini. wih. Ini adalah apa? Tadi kira kotak loh, kira kardus. Bukan. Dia adalah orang yang Sorry. sangat menginspirasi dengan apa yang pernah dia bikin ya di teknologi, khususnya di Apple, khususnya untuk Apple, Pixar dan segala macamnya. Nah, ini aku mau narik lagi konteksnya ke legacy atau ya udah hidup waras tapi nggak bikin apa-apa gitu. Nah, aku setuju kalau kita meninggal besok 2 minggu orang udah lupa, sebulan udah gak ada yang inget. Tapi dengan adanya legacy sampai hari ini, which is Steve Jobs meninggal kalau nggak salah 2011, Apple masih dipakai, kita bakal pakai Apple semua. Terus teknologinya juga masih dipakai dan Apple juga makin gede makin sekarang. I think menurut Kak Adi, orang ini sebenarnya tuh kayak fulfill dua-duanya loh. Dia hidupnya juga enak kayak fulfill. Terus dia juga punya legacy berupa Apple itu. Karena Steve Jobs sebenarnya Bisa nggak memenuhi kira-kira semuanya. mungkin untuk Gen Z ini ya, karena aku sebagai karena aku Gen Z, point of view ku udah pasti Gen Z, aku bakal nanya ke Gen X Kak Adi ya. Aku Kira-kira juga sebenarnya Gens. Kira-kira possible gak sih untuk zaman sekarang para Gen Z dan teman-temanku tuh bisa punya hidup yang kurang lebih mirip kayak Steve Jobs gitu. Kalau menurutku bisa banget sih. Legacy dan hidupnya fulfill. Dia Bisa. punya keluarga, anak. Tapi tetap yang namanya yang namanya sisi gelap itu pasti ada. Di mana ada terang, di situ ada bayangan sayangnya. Jadi di balik ini nih ada sisi gelapnya, kayak contoh sisi gelapnya Steve Jobs. Steve Jobs itu tuh salah satunya yang aku pernah baca ya. Itu tuh di beberapa biografi orang lain ya, atau beberapa cerita orang lain itu dia itu sangat idealis banget, bahkan dia itu sangat galak sekali. Oh iya, memang. Itu nah buat Disiplin lebih tepatnya sih. disiplin. Dan emang kalau dia maunya A harus A dan harus jadi. Nah, sayangnya itu sisi gelapnya adalah dia jadi orang yang tidak disukai orang sekitarnya, Ya, tapi dia disukai oleh lebih banyak orang. Bahkan di luar. partnernya Gitu. sendiri si Wozniak itu kan juga di kick out sama dia. Terus at the end dia juga di kick out dari perusahaannya sendiri. Nah, itu kocak. Memang, tapi ya itu sih kan apa ya? Sisi gelapnya nggak tahu deh, itu menurutku apakah menurut dia sisi gelap atau enggak gitu, karena jangan-jangan dia juga nggak ngerasa salah dengan itu, jangan-jangan gitu. Yang jelas dia kan meninggalnya karena kanker ya. Iya, 2011. Itu pun juga aku nggak tahu apakah dia merasa itu adalah sisi gelap atau karena buat aku kan kayak tragis ya. Kayak dia perjalanannya belum selesai, belum tua-tua banget dia sebenarnya udah gone. Jadi Tapi kita semua tahu ya Steve Jobs legasinya itu, dan Apple ketika berubah total sejak waktu itu. ketika dia presentasi produk baru gak dari buka telepon aja. Siap apa ya yang diomongin tuh kayak bikin kita harus dengerin, ngerti gak sih? Itu tuh I don't know, the best storyteller buat aku dia sih, menurutku sih. Salah satunya. Iya sih. Satu, or the best or salah satu ya dia itu. Karena sekali dia kayak tahu kan video yang di panggung itu, terus dia pas mau presentasi iPhone 1 atau 4 ya, yang dia keluar dari pocket aja terus kayak gini. Itu tuh keren banget sih. Apalagi kalau Edi udah pernah nonton filmnya ya, yang Jobs itu juga namanya. Oh, aku nonton ya. Itu bagus banget. Kayaknya udah deh. Kan kalau belum nonton silakan ditonton nanti. Tapi dia emang ini sih, kalau kita lihat itu dia mengubah pola teknologi, karena Oh iya, telepon, handphone bisa bentuknya kayak gitu tuh ya karena dia. Dan- Sebelumnya handphone tuh pakai pencet. Dan balik lagi ke legacy Keypad. sama hidup yang ya udah nggak bikin apa-apa tapi hidup aja gitu. Dia ini masih kita bicarain sampai sekarang. Iya, itu legasi.
Dan mungkin Itu yang akan sampai disebut ratusan Lucas. tahun lagi karena dia benar-benar merubah course teknologi sih. Jelas-jelas ini kan idenya Steve Jobs. Ide benar-benar dia pikir gimana kalau ada device yang kayak gini. Gitu. Dia benar-benar membuat itu gitu. Dan dia nggak ada kompromi sih salah satu yang ini ya, nilai bagus. Dan tentu sih kita nggak bisa bandingin sama Steve Jobs ya teman-teman ya, karena dia sendiri lahir udah di Silicon Valley guys. Terus dia Kok nggak juga salah, dia orang sebenarnya Iran deh. anak buangan juga ya. Steve Jobs itu anak buangan. Orang Iran deh. Dia anak buangan, terus dia juga sama papa mama angkatnya juga ngebentak, bisa dibilang agak durhaka juga ya. Tapi walau terlepas dari itu dia emang lahir dengan DNA atau kecerdasan yang jauh lebih dari orang rata-rata sih. Walaupun dia di kuliah, tapi at the end waktu itu semuanya mendukung gitu loh. Maksudnya lingkungannya, apalagi dia di Silicon Valley Kak. Kita tahu the mother of technology kan di sana ya. Aku dulu lahir di Silicon Valley juga sebenarnya. Di itu ya. Dekat perempatan ada fotokopian. Jadi film Silicon Valley itu kalau kalian masuk situ, lurus tuh ada warung Padang sebelah kanan, ada sebelahnya fotokopian, itu ada gang, itu masuk situ. Nah, itu tempat kosannya Steve Jobs. Gitu. Anjir gak dan salah. Nah, lanjut. Berikutnya. Makadi. Oh, kamu aja dulu kamu. Oke. Nggak apa. Kita lanjut. Ya udah apa. Kita lanjut ke nama kedua. Karena kita barusan sebenarnya kita ngomong Jason Pollock cuman udah kemana-mana ya. Iya. Nah sekarang kita bakal ngebahas mengenai Raden Saleh, salah satu seniman lokal yang terkenal dengan perlawanan. Apalagi lukisan-lukisannya dia tuh syarat akan kontroversial waktu itu untuk itu ya, untuk kalangan kolonial gitu. Nah, di sini ada domino triggernya Kak. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh adalah bentuk perlawanan visual terhadap narasi kolonial. Belanda membuat versi penyerahan Diponegoro. Nah, di sini si Diponegoronya ini terlihat tunduk. Dan orang-orang Belandanya, orang-orang the Dutch-nya ini, Dutchman ini kelihatan kayak kepalanya gede dan ngebungkuk ke atas. Seolah-olah dari simbol tuh kita yang lebih tinggi gitu. Ngerti gak? Sementara di sini Raden Saleh itu bikin lukisan yang sama tapi dengan arti atau syarat yang jauh 180 derajat berbeda, yaitu dengan sebaliknya, dengan karya berjudul Penculikan Diponegoro, di mana berarti dia izin ke Belanda ya, izin Stitch gitu ya. enggak lah. Itu enggak. Nah, di mana di sini Diponegoro digambarkan dengan badan yang tegap ya. Terus itu juga ada Raden Salehnya juga di situ. Terus di situ Raden Salehnya dibuat sebagai focal point pas di bawah lampu gitu. Nah, ini nunjukin simbol atau sikap yang ya ini adalah pemberontakan ya. Maksudnya kejadian aslinya tuh enggak yang penyerahan loh, tapi Diponegoro ini diculik. Jadi di situ tuh kayak nunjukin sejarah ini loh, the real truth. The truth-nya tuh yang ini bukan yang itu, yang versinya Diponegoro ini. Nah di sini punya beberapa domino Kak. Satu, mungkin Raden Saleh nggak setuju dengan Raden Saleh atau khususnya orang pribumi waktu itu nggak setuju sama propaganda dari Belanda itu tadi. Terus dia ya udah, karena dia adalah seorang seniman, dia pasti bikin karya. Terus dari karyanya situ dia bikin karya yang menentang dan tell the truth dengan mengubah sejarah lewat karya seninya Kak. Nah di sini nunjukin seninya ditaruh di mana sekarang ya? Yang Pangeran Diponegoro yang Raden Saleh itu. Itu aku kurang tahu. Tapi Kak, di sini nunjukin kalau seni itu bisa jadi kayak resistance atau rebel atau seni sebagai perlawanan. Dari karya Penculikan Diponegoro, Raden Saleh membuktikan seni itu bukan cuma sederet dekorasi, tapi bisa juga jadi alat politik yang untuk tell the truth gitu. Menurut Kak Adi, apakah karya tuh harus punya sikap nggak sih? Karya seni itu apakah harus punya sikap sih? Kalau karya seni, menurutku untuk jadi seni aja udah itu apa ya istilahnya, karya seni itu untuk jadi seni aja itu udah harus ada sikap menurutku ya untuk jadi seni. Karena definisi seni kan kalau secara ibaratnya seni itu kan semua yang dihasilkan sama manusia ya. Ketika dia melakukan sebuah sikap gitu. Jadi seni sendiri adalah sebuah produk dari sikap sebenarnya kalau menurutku pribadi paling enggak ya. Tapi kalau ada teori di balik itu mungkin aku belum nyari sih. Cuma sama tadi lupa tiba-tiba blank gara-gara ada yang foto.
Sorry guys, tadi ini di luar lagi ada apa namanya Ya, foto ya. foto-foto, jadi tiba-tiba blank. Mana tadi gimana? Aku ulang ya. Menurut Kak Adi, Ha. apakah karya seni itu harus punya sikap? Oh ya, nah itu bukan intinya tadi aku udah jelasin, itu bukan tentang bukan apa ya istilahnya syarat atau apa ya, karena karya seni sendiri merupakan hasil dari sebuah sikap sih. Ya. Jadi karya seni itu tuh kayak produknya, ibunya yang mengandung itu adalah sikap gitu. Sikap, karena sikap tertentu menghasilkan karya tertentu, sikap tertentu lagi menghasilkan karya tertentu. Jadi Konkret. sikap orang-orang yang misalnya nggak percaya diri dengan pendapatnya, akan karyanya yang jelas dari warnanya, dari penentuan ukurannya mungkin itu akan berbeda dari orang-orang yang cukup percaya diri, dia paham apa yang dia lakukan, dia ada kayak misalnya si Raden Saleh ini, bahkan dari apa ya, dari fotonya aja terlihat sekali seperti orang yang sangat punya sikap sekali ya, kayak apa ya, kayak rasanya itu kayak bapak yang punya kontrakan yang galak gitu loh, kumisan gitu tuh. Kalau aku bayangin di masa sekarang mungkin kayak gitu, dia punya kontrakan idealis gitu, buang sampah pada tempatnya. Ada lampu merah, kalau maju dikit pasti dimarahin, kayak gitulah dia. Kalau ini kelihatan banget punya idealis, jadi dia sikap tidak takut apapun itu tercermin dari karyanya. I see. Jadi posisi Raden Saleh sendiri itu memang adalah sikap sendiri ya. Dan menurutku penting sih untuk seniman atau artis itu untuk mempunyai sikap tertentu atas kejadian tertentu, Kak. Karena kita jadi tahu nih siding karya seni yang kita bikin tuh ada di posisi mana. Itu yang kayak contohnya aja, Kak. Ada seniman atau artis yang emang dikenal dengan brandingannya. Mungkin nih salah satu contohnya adalah Frida Kahlo gitu. Nah, dia tuh adalah seniman perempuan yang emang mau apa, bisa dibilang narasi utama, bukan narasi yang dipegang atau sikap yang dipegang tuh ya bagaimana kesetaraan gender untuk wanita gitu loh. Itu kan sikap sendiri itu ya. Raden Saleh pun juga sama. Jadi penting banget untuk menurutku ya, mempunyai sikap either di dalam kasus atau nggak dalam kasus. Seniman tuh kalau bisa punya sikap, emang punya sikap ya, memang harus punya sikap sih menurutku sih. Dan karya seninya pasti yang akan mentransform sikap itu menjadi cerita yang mau disampaikan gitu loh, dari sikap, dari topik atau sikap yang lagi dibahas gitu di karyanya. Gitu kali. Nah, kalau Raden Saleh sendiri nggak pernah bikin karya penculikan di Diponegoro, ini agak deep nih. Menurut Kak Adi, apakah diam itu juga jadi bentuk dari keberpihakan? Apalagi di zaman waktu itu. Apalagi di zaman sekarang ya, yang penuh dengan penindasan, penjajahan ya. Sekarang udah merdeka kita ya. Gitu. Ups. Nah, kalau menurut gue pribadi sih, diam apakah keberpihakan itu kita nggak bisa mengartikannya cuma dari satu makna ya. Kayak apa ya, tergantung konteksnya kembali lagi. Diam itu mempunyai makna yang berbeda tergantung situasinya. Contoh, kalau diam dari konteks ketidakadilan, menurutku diam adalah sebuah atau dalam teamwork gitu, diam itu adalah sebuah keberpihakan gitu. Misalnya kita hari ini misalnya di teamwork ya, kita hari ini mau jalan-jalan ke Bogor misalnya. Ya kalau nggak setuju ngomong, kasih alasan, tapi kadang diam itu ya udah ngikut aja, berarti setuju gitu. Apalagi di situasi yang penuh dengan ketidakadilan, misalnya dalam situasi apapun itu ya, diam itu berarti kita menyetujui sikap itu sebenarnya. Ya mungkin ada orang yang diam udah pasrah, nah berarti dia setuju kan, setuju mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Jadi memang dalam situasi ketidakadilan, diam adalah keberpihakan. Nah tapi ada juga sisi lain, diam dalam situasi kebijaksanaan gitu. Misalnya dalam situasi hal kebijaksanaan, Contoh? diam itu adalah renungan sebenarnya. Kayak apa ya, menahan diri gitu-gitu, diam tuh. Kalau kita lihat konteks dalam kebijaksanaan, orang yang bijaksana cenderung menahan diri. Dia kalau misal dalam teori komunikasi ya, yang aku pernah baca itu, ketika kita ketemu orang baru, ketika kita ngobrol, pastikan 10 menit pertama itu kita banyakin diamnya, banyakin lawan bicara kita yang ngobrol. Itu contoh. Nah itu kan kebijaksanaan tuh, bukan karena kita setuju apa yang diomongin. Misalnya aku mau jualan mobil ke kamu BYD, misalnya aku sales BYD.
ketika aku ngobrol, aku harus memastikan kamu ngobrol dulu kebutuhan kamu apa, keberatan kamu ceritain aja. Nah, itu sales tuh pasti observasi dulu Ya. analisa dulu ya. itu kalau sales yang bagus. Tapi kalau sales yang nggak punya ilmu, yang nyerocos terus, aja terus, wah ini lagi diskon loh, wow. Padahal yang bagus adalah 10 menit dulu nih, pancing dia biar curhat dulu. Padahal diam tuh bisa itu ya, kita bisa dapat informasi lebih banyak gitu mengenai calon pembeli atau calon bayarnya. Terus Betul. Kadi mau langsung aja Dan deh itu belum konkret. tentu bukan berarti setuju diamnya di situ kan. Konkret Kadi. Contoh konkret. Aja Kadi mau beli mobil di BMW deh, misalnya. Kadi jangan Kadi apa? Ada orang mau beli mobil nggak kuat beli BMW. Ya, ada orang mau beli BMW terus Kadi adalah itu salesnya gitu. Apa yang akan Kadi lakukan? Salesnya pertama profiling yang jelas. Pak, aku mau beli mobil BMW yang ini. Yang jelas aku profiling dulu dengan pertama dari mau nggak mau kita harus lihat fisik sih. Kayak dokter ngobatin kanker aja harus lihat fisik dulu kan, dia nggak tes darah nggak ngapa-ngapain. Dia harus fisik ada sendolan ada baru ditindakan. Jadi kalau nggak ada apa-apa fisik yang kelihatan lewat itu nggak akan ditindak. Jadi kalau gitu ya aku analisa dulu ini orangnya ya mau nggak mau mampu nggak nih beli gitu. Kalaupun nggak mampu, apakah dia punya potensi nih gitu. Nah kalau kira-kira feelingku mengatakan dia mampu nih, walaupun mungkin dia pakai sandal jepit, kayaknya nih mau bisa nih gitu. Berikutnya adalah analisa kedua dengan cara lempar pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang bisa beli itu pasti akan ada beberapa jawaban yang sangat percaya diri gitu. Nah, dilempar aja gitu. Aku mau mobil yang kalau aku buat daily nggak begitu boros dan kalau mau buat balapan pun juga nggak kalah-kalah banget. Nah, di situ aku langsung profiling. Oh, kamu suka balapan. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dengan pekerjaan yang istilahnya gajinya biasa aja mau balapan? Dari situ jelas pertanyaannya adalah ini balapannya nggak mungkin di jalanan. Ini pasti balapannya itu udah kayak race day di Sentul atau apa gitu. Wah punya duit mau bentuknya kayak apapun. Ini orang pasti punya duit udah jelas. Orang kan buat bayar balapan aja pasti di rumah juga punya banyak mobil dari bahasanya. Karena orang yang suka balapan nggak mungkin mobil hariannya dipakai buat balapan. Dia pasti lagi butuh sesuatu yang hobi. Nah dari situ aku langsung ini lagi nyari mobil hobi. Nah habis itu pasti aku kasih pertanyaan yang lebih teknis biasanya kalau aku lebih senang kalau aku jualannya misalnya kira-kira butuh berapa HP horsepowernya, mesinnya lebih senang yang berapa silinder gitu dia lebih yang mau fun to drive apa yang apa gitu karena orang kayak gitu udah nggak tahu gitu-gituan tapi harus bisa daily dan harus bisa balapan. Nah kasih aku saran Bapak paling jauh kemana, apakah dibuat kayak mau Texas ke Louisiana gitu. Bekasi Bintaro. Ya Bekasi Bintaro misal. Kalau gitu aku pilihin yang kalau kayak gitu kan profilnya berarti udah nggak peduli boros ini kan. Ya aku pilihin yang fun to drive aja. Kalau itu apakah untuk kendaraan hariannya itu karena di situ kalau misalnya ngendarainya malam sama pagi hari sama ini beda. Karena yang misalnya cc-nya gede, silinder makin banyak kan tempat panas. Itu saya ke ruangnya seringnya malam nongkrong sama temen ya pilihin kasih rekomendasi langsung di list. Atau misalnya Bapak pernah punya BMW sebelumnya, kalau boleh tahu BMW-nya apa, nah gitu. Itu untuk nge-record. Yang jelas kita lebih akan sangat diuntungkan ketika kita komunikasi itu tentang mendengarkan orang. Itu nggak banyak orang yang paham sebenarnya. Jadi yang paling penting dari komunikasi adalah kuping, bukan mulut. Nah, itu ini tips yang baru punya pasangan atau baru mau nikah siap-siap. Balik ke Raden Saleh. Nah, Raden Saleh ini dikenal dengan multi identitas. Dia hidup di dua dunia. Dia di Indonesia, dia adalah sebagai pribumi dan belajar seni di Eropa. Wih. Nah, baru tahu loh. Iya, masih kan baru tahu. Bahkan lebih tepatnya di Belanda. Nah, domino efeknya Kak Adi. Nah, dia jadi lebih banyak punya exposure global daripada artis lokal waktu itu. Tapi satu sisi dia bakal punya krisis identitas juga. Nah, krisis identitas di negara orang itu mungkin bikin dia mempunyai perspektif unik dan pada akhirnya melahirkan karya yang berbeda. Aku mau tanya ke Kak Adi, apakah keterasingan bisa membuat seseorang lebih tajam dalam melihat dunia? Keterasingan tuh kayak mirip pedang bermata dua kayak. Kalau kayak misalnya di kasusnya Raden Saleh ini menurutku dia karena dia udah sampai ujung sana gitu, bergurunya itu sampai Eropa, jadi dia udah nggak menganggap lagi penjajah itu sebuah ketakutan karena
di dunia penjajahan itu tuh salah satu yang membuat kita kenapa susah ngelawan ya, kita diam dan setuju itu karena kita menganggap bahwa penjajah itu adalah kastanya lebih tinggi gitu, secara nggak langsung gitu, secara nggak sadar. Jadi kita nurut-nurut aja, apalagi mungkin mereka fisiknya lebih besar, lebih apa, jadi memang ada rasa inferiority kompleksnya lah gitu. Jadi dulu kan makanya ada sebutan inlander gitu-gitu. Iya, Itu kan bangsa inlander apa gitu. Jadi kayak kasta. Nah mungkin kalau menurutku Raden Saleh kenapa dia bisa menghasilkan karya yang melawan gitu dan dia berani-berani aja, dia nggak takut karena dia udah ngeliat di sana orang sama aja gitu. Dia udah ngerti, udah paham bahwa seni itu ya bukan seni. Orang itu sama aja gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi ya menurutku Raden Saleh cukup Jadi dia simbol bisa dibilang perlawanan. cukup tajam dalam melihat realitas ya. Maksudnya Iya. waktu itu ya mungkin orang Belanda itu badan-badannya gede, orang Eropa orang-orangnya gede. Tapi satu sisi karya atau skill teknisnya ini mungkin ya kita sama-sama manusia. Dan di Indonesia seperti kita tahu kita yang multicultural banget. Ya ada potensi besar ya karena referensi-referensi kita lihat kita bisa bikin karya yang lebih bagus juga ya Kak. Jadi ya Dan balik lagi sih kalau banyak yang menurutku takut. walaupun keterasingan tuh bisa bikin kita jadi lebih tajam dalam melihat dunia itu, aku setuju. Kenapa? Karena aku jujur 2 tahun pertama di Jakarta tuh aku merasa terasing banget, gak punya temen, gak punya apa dan segala macam. Ya teman-teman cuma sekedar teman, tapi gak ada yang literally teman. Maksudnya yang kemana-mana bareng atau gimana. Terus pasangan juga nggak di sini waktu itu. Masih ingat. Nah dari itu hal yang bikin aku tajam itu aku banyak diem, aku banyak observasi sekitar. Yaudah aku jalan, Lisi mau ke taman mana? Mau ke taman mini atau mau ke taman mana? Kita lihat observasi, oh manusia kayak gini ya, orang Jakarta tuh jalannya kayak gini. Oh ternyata aku lebih mindful dikit, aku jalan-jalan ke SCBD. Oh ternyata kalau aku lihat ke bawah itu ya banyak perumahan-perumahan atau kampung-kampung yang kurang layak ya. Nah itu ternyata banyak banget. Jadi dari aku ngerasa terasing, aku mau nggak mau harus ngelihat sekitar dan aku mau nggak mau harus harus bisa lihat ini realita yang ada di depanku ini kayak gimana gitu. Jadi mau nggak mau lebih tajam gitu kayak ini. Kayak itu kan istilah mainmu kurang jauh gitu. Kopimu kurang kental, itu berarti bener dong ya. Kak Adi pernah merasa nggak sepenuhnya cocok di 2 dunia berbeda nggak? Let's say Kak Adi mungkin pernah di skena musik, terus satu sisi Kak Adi juga korporat juga gitu. Pernah kerja BUMN waktu itu. Nah, itu gimana? Atau di kementerian waktu itu terus Kak Adi harus terjun ke dunia art juga. Nah, itu waktu itu gimana? Kalau aku Pernah ngerasa kayak nggak sebenarnya cocok nggak di dunia seperti itu? 2 dunia lah bisa dibilang. kalau nggak cocok sih pasti ya. Yang jelas ketika aku nggak cocok itu emang insting pertama aku tuh ya mencoba menyesuaikan diri. Tapi yang jelas ada batasnya sih, dan aku cukup memaksakan. Aku pernah kerja di satu perusahaan itu tuh cukup lama. Bukan orangnya baik-baik semua. Aku selama kerja aku selalu melihat bahwa orang di sekitarku baik semua. Enggak, entah mengapa. Pernah ada satu pekerjaan yang orang di sekelilingku tuh kurang baik. Ya aku langsung keluar secepatnya gitu. Langsung aku nggak terusin karena buat aku sia-sia buang waktu. Nah, makanya aku selalu menemukan orang sekitarku tuh baik lah. Nah, ada satu situasi itu ternyata aku nggak cocok tuh bukan pas aku lagi kerja di situ, pas aku udah keluar justru. Pas aku nggak keluar tuh ternyata loh, aku pikir kenapa aku lebih percaya diri ya, nggak tahu kenapa. Jadi nggak tahu kenapa aku di perusahaan itu aku merasa, aku baru sadar ya pas itu aku tuh sebenarnya minder loh gitu, karena walaupun kayak seolah aku tuh berani dan sebagainya, tapi kalau dilihat lagi kenapa aku nggak ngelakuin ini, kenapa aku ngelakuin itu. Terus aku analisa lagi, aku coba memahami emosiku. Ini kayaknya gara-gara minder deh. Dan gak tau ya itu menjawab pertanyaan kamu enggak, tapi kalau merasa tidak sepenuhnya cocok ya itu gitu. Cuma kalau aku sendiri, pengalamanku pribadi itu aku ngerasa nggak cocoknya malah justru setelah keluar. Bukan nggak cocok yang benci atau apa, tapi kayaknya aku kenapa nggak berkembang, atau aku malah justru berkembang setelah keluar itu karena aku di situ nggak percaya diri. Bukan karena tekanan atau apa tuh, karena aku minder aja sebenarnya gitu, karena salahku sih sebenarnya kayak gitu tuh. Jadi ya kembali lagi, pengembangan diri itu perlu dari situ. Iya, aku juga pernah ngalamin juga, ngerasa literally nggak cocok gitu.
Bahkan di dunia yang aku gelutin sekarang, waktu itu pas pertama-tama masuk ke galeri, terus pertama pindah ke Jakarta pertama kerja Galeri apa dulu korporat pertama? gitu. Merek boleh nggak apa? Boleh. Waktu itu aku ke galeri di itu Wisma GH lah. Itu banyak banget galerinya di dalamnya sih. Jadi kayak Wisma tingkat gitu ke atas gitu. Nah, aku lah di situ Cuma ya di mana sih? di itu Jalan Timur daerah Sarinah. Oh iya, aku pernah dengar soalnya. Nah, itu di situ tuh wah, yang datang pas opening pameran pada good looking semua kan. Nggak ceweknya, nggak cowoknya, terus pada tasnya mahal-mahal gitu kan. LV segala macam, Channel dan segala macam. Aku ngeliat, wih lumayan. Sepatunya mas, sepatunya. Ya nggak tahu lah. Oh, Tapi di situ aku ngerasa kayak, maksudnya ada dunia kayak gini ya. Apalagi ternyata yang datang banyak banget yang kolektor sih memang sih. Itu kayak nunjukin dunia hal yang berbeda banget lah sama yang aku lihat di pameran-pameran ketika di daerah gitu, either di Malang atau di Surabaya atau di mana. Maksudnya kebanyakan mungkin yang beda. datangnya tuh mungkin teman-teman senimannya ya kalau mereka lagi pameran. Cuman ketika di Jakarta sini either di art fair atau di pameran-pameran gitu yang datang udah kayak ya kolektor yang emang udah punya nama gitu. Tapi kalau di daerah Itu aku pernah kolektor juga datang juga ada. Ya beberapa ada sih. Tapi Tapi banyak artis sesama artis itu. kalau itu kan masih artis support artis ya. Cuman kalau di Jakarta sini itu udah karena udah lebih jadi bisnis juga. Nah di situ jadi lebih banyak lagi tuh Kak Adi. Banyak banget ditemuin lah. Nah itu ya ngerasa kayak dunia berbeda lah. Apalagi itu ya artis dan juga kolektor itu kan udah dunia yang berbeda ya secara rata-rata gitu. Either secara faktor ekonomi ya atau dunianya juga. Mungkin yang kolektor kebanyakan punya bisnis dan segala macem. Terus kalau seniman mungkin emang lebih banyak bermain di karya-karyanya aja. Itu kan pasti ada perbedaan ya dari segi yang dipakai dan segala macem. Nah, itu ngerasa ternyata dunia seni kalau didalemin lagi dan kita sering datang ke event-event tertentu itu bakal kayak gini ya ternyata ya. Kalau kamu datang ke event seni itu, cara bangun networkingnya gimana? Biar kenal, atau kadang-kadang datang aja nonton lihat suasana gitu pas dulu terus yang paling pulang, gampang gitu. yang paling gampang Kak Adi itu adalah by temen sih itu ya menurut cara paling gampang tuh. Let's say aku ketemu si let's say Pak Andi di sana. Nah ternyata temanku nih seniman yang karyanya pernah dibalik sama dia. Nah aku pasti nanya bisa kenalin ke dia nggak? Udah kita kenalan. Terus kedua faktor luck gitu, bisa either sama galeris atau sama kolektor ya. Biasanya kita kalau lagi ada suasana momen tertentu ya ketika dia lagi ngeliat lukisan gini udah aku datang aja ke dia, aku nanya sambil bagus ya Pak karyanya Pak gitu. Terus dari situ kita ngobrol kecap dan segala macam, terus kenalan. Banyak sih yang kayak gitu, mungkin bisa kita undang nanti ya cerita kenalan di galeri. Banyak kita tanggung juga, tapi ya beberapa sih berhasil sih karena ya sempat kerja bareng juga gitu. Sisi gelapnya apa yang pertama kali kamu tahu ternyata ternyata galeri ternyata kayak gini ya, susah atau itu bakal jadi episode baru ya nanti kan. Itu bakal jadi episode baru karena ceritanya banyak banget. Aku bisa beda juga kok itu. Wah, spill. Cuman nanti Kak Adi, sekarang kita bakal lanjut lagi Karten Saleh. Silakan. Yang mana ya? Oh, tadi ini ya. Oke. Sebentar. Nih kalau yang aku temukan ini Raden Saleh ini cukup menurutku ya, dari kelakuannya ini dia nggak cuma berani sih kalau dari hal-hal yang dia lakukan. Menurutku dia cukup cerdas juga gitu ya, walaupun mungkin gambar secara visual tuh kan memang bisa meningkatkan kecerdasan juga ya, tapi kalau Raden Saleh itu mungkin udah cerdas dari awal karena dia nggak cuma ngelawan, nggak cuma ini, tapi dia juga mampu beradaptasi dengan dengan cara yang boleh disebut tuh memanipulasi gitu. Jadi dia itu memanipulasi atau mengatur semuanya itu biar dia bisa, istilahnya kenapa dia nggak takut karena dia punya kekuatan itu tuh manipulasinya. Nah kayak dia itu ternyata juga walaupun dia ngelawan gitu, dia deketnya tuh bisa deket sama elit Belanda gitu. Dia bisa sama bangsawan Jawa waktu itu. Nah gitu, dia bisa ngeblend. Jadi itu menurutku salah satu skill yang mungkin sampai saat ini pun tuh sulit loh buat seniman. Itu sangat sulit sekali karena apalagi di zaman itu ya. Misalnya kayak nih, kita kan udah di painting, sedangkan aku kan
suatu saat nanti pengen mencoba masuk painting, mungkin aku juga akan minder lagi dari awal, akan merasakan gitu, dan mungkin nggak akan sejago Raden Saleh. Dia bisa Dan sampai waktu itu nggak ada kak, maksudnya jarang banget seniman yang punya akses bisa deket sama bangsawan Nah. Jawa, terus aristokrat Eropa dan elit Belanda itu pasti susah banget sih itu sih. bisa Zaman itu bayangin ya, sih. ke zaman kolonialisme itu ya, yang mana kita tahu banyak banget kejadian kayak semacam rumusnya tuh Jepang ya, semacam apa yang 1000 Dia lahir tahun berapa? kilometer tuh itu wah ya itu zaman kolonial yang gak kondusif. Jangankan seniman, pasti orang biasa pun juga susah untuk ngeblend kayak gitu loh. Dia lahir tahun 1800 itu yang jelas zaman dulu banget itu. Dan di kayak gitu, kondisi kayak gitu, dia bisa deket sama, istilahnya kalau sekarang ya pelukis tapi deketnya itu sama menteri gitu sih. Bayangin aja sekarang deket sama menteri, susahnya kayak gimana. Tapi itu possible sih untuk sekarang sih, ya tapi sangat possible. untuk ya karena ada sosmed. Ini bayangin nggak ada sosmed nih, terus harus deket sama menteri atau deket sama presiden gitu misalnya, tanpa lewat nggak jadi. Enggak, tapi ini sih kak, apa namanya, itu yang udah faktornya bertolak belakang gitu. Contohnya aja orang Belanda yang ibaratnya kolonialisme nih. Nah, terus sampingnya kita tuh yang mau kita ajak ngobrol mungkin kayak Kim Jong Un atau North Korea gitu, yang mana bertentangan banget sama demokrasi dan juga agama ya. Nah, itu ya kayak gitu yang terjadi kondisinya gitu loh. Let's say orang Amerika sama orang North Korea gitu. Atau Donald Trump sama Kim Jong Un itu kan itu pun sering nggak akur kan mereka. Iya, kalau aku bayangin di waktu itu ya, aku jadi di masa itu ya, terus aku punya apa ya, bukan kemampuan ya, aku bisa gambar di waktu itu juga. Mungkin kalau aku sih akan jadi nggak bisa kayak Raden Saleh sih. Aku bisa bayangin nggak akan setengahnya aja nggak bisa gitu. Karena untuk bisa ngobrol sama kayak gitu harus punya energi besar juga loh, harus, menurutku percaya dirinya harus tebel dan dompetnya nggak bisa juga kan. Dan lucknya itu yang kamu tadi bilang juga ada faktor luck kan. Jadi selain cerdas, berani juga ada lucknya. Makanya ya kenapa dia bisa ikonik di Indonesia, menurutku ya pantas lah gitu. Yang jelas. Tapi Kak Adi, apa namanya, ngomongin soal cara dia untuk survive ya, dengan bisa dibilang yang Kak Adi bilang tadi manipulasi ya. Nah, keadaan ideal kan nggak terjadi ya kalau kayak gitu ya. Dia mencoba untuk menciptakan itu dengan memanipulasi itu. Menurut Kak Adi, apakah idealisme bisa selalu bertahan di dunia nyata? Kita ke konteks sekarang. Kalau hari ini sih justru malah menurutku ya, idealisme itu malah makin dihargai loh. Oke. Karena kalau dan makin bisa mendapatkan tempat. Karena waktu itu aku pernah lihat ada kontennya Gary V itu bilang itu social media is dead gitu. Sekarang itu era munculnya namanya interest media. Interest sendiri merupakan anak dari idealisme. Kita interest sesuatu karena kita punya idealisme tertentu terhadap sesuatu, akhirnya kita senang sama itu. Nah, sekarang itu tuh sosial media itu tuh udah bukan lagi tempat buat apa ya, udah bukan, kalau dulu kan untuk mencari teman atau ya buat fun gitu, sekarang tuh udah kayak kebutuhan menurutku. Dan interest media itu menjadi sebuah bukti bahwa tadi itu idealisme bisa bertahan, dan ini kabar baik buat seniman sebenarnya, karena siapapun yang bisa ketemu sama orang yang satu interest. Lewat podcast ini kita juga akan cari orang se-interest, jadi bisa jadi interest media lah. Nah itu dia akan bertahan, pasti akan bertahan interest media. Senangnya gosip, zaman dulu kalau senang gosip mungkin nggak akan survive gitu. Tapi ketika sekarang senang gosip, dia bikin sebuah platform sendiri, dia bikin sebuah media sendiri gitu. Jadi kayak Dr. Richard gitu, dia jualan skincare tapi kontennya gosip gitu. Atau dia senang gambarnya yang kayak tadi, senang gambarnya telur gitu. Dia bisa ada tempatnya gitu. Jadi entah mengapa kalau sekarang ini ya kabar baik buat yang orang-orang idealis sih, karena nggak suka pemerintah nih, benci banget sama pemerintah, bikin karya pasti ada tempatnya, dan sekarang jauh lebih mudah untuk jadi bisa reach. Sekarang untuk amplifikasi ke arah itu, untuk idealisasi kita bisa diakui itu justru lebih gampang ya. Karena kita akan menemukan along the way, ketika kita sering mendokumentasikan itu, kita akan menemukan orang-orang yang sefrekuensi atau
lingkungan sama kita berarti. Ya, nah sayangnya ada beberapa orang yang punya idealismenya itu adalah males konten. Nah itu jadi idealis tapi nggak mau ngasih tahu orang kalau dia idealis, tapi dia pengen orang tahu kalau dia idealis, jadi susah. Ada kayak gitu kayak misalnya kamu Tapi mikir, kadang-kadang kan makna ideal ini bakal sulit sih ngomongin soal idealis ya, karena ngomongin soal ideal sendiri ya. Ideal ini apa nih? Ideal untuk bertahan hidup ya kita harus konten, kita harus gimana caranya karena kita banyak yang ngelihat, and then kolektor tahu, kolektor tapi itu ada kan yang ideal. gitu karena kalau pas aku Tapi ngajar ya mungkin itu kayak gitu. untuk beberapa orang idealisnya beda kali Kak. Mungkin KD juga adalah untuk ya udah untuk aku having fun aja kan. Ada, itu masih ada. Gitu. Sosmed itu buat Makanya buat fun, ideal fun. tuh kondisi ideal tuh agak pasti subjektif sih kalau menurut gue. Personal, sangat personal sekali. Sangat personal karena ya enggak makna ideal untukmu, untukku, untuk siapapun itu pasti beda-beda sih. Idealnya manusia bisa hidup 100 tahun, tapi ya kita harapan hidupnya kan 60-70 tahun kan Indonesia itu. Tapi Nah, ya diciptakan lain ada orang-orang gelombangan orang-orang yang emang suka, yang emang mungkin ada terciptanya stem cell tuh yang sekarang oh ada iya, yang sampai iya. berapa 80 tahun tapi tubuhnya masih kayak 40 tahun gitu kan dengan stem cell Tapi itu ternyata ini dia ya walaupun denger yang jualan yang obat itu. Ya? dilakuin, ya enggak maksudnya yang hal-hal yang dilakukan agak nyiksa sih, maksudnya jam segini harus gini, makanya harus strict banget gitu. Itu kan ya mungkin buat kita nggak ideal ya badangannya ya, tapi poinnya tuh ya dia kan pengen tetap hidup dan organnya masih bisa bertahan dan berkondisi dengan yang dia mau gitu seusia 40 tahun. Itu mungkin idealnya buat dia gitu. Jadi talk about ideal nggak akan selesai menurut gue. Iya. Iya nggak? Tapi yang jelas menurutku idealis itu kalau terutama dalam kaitannya artis ya, seniman yang kita bergerak dengan seni, idealis itu harus punya. Kalau nggak punya, Oh ya, setuju. idealis itu ibaratnya itu energi karena kalau kita nggak punya, walaupun itu salah, idealisme salah atau ngawur atau apa, tapi tetap harus punya dulu, itu modal gede banget. Tinggal berikutnya setelah kita punya idealis besar, kita atur. Jadi bukan dipotong, dihentikan atau tapi diatur. Idealismenya ini iya, tapi dialirkan gitu, energi besar. Jadi idealisme semakin besar justru semakin bagus karena berarti passionnya terhadap sesuatu hal itu tinggi banget. Nah, tinggal butuh regulasinya aja. Ini menurutku. Jadi idealisme jangan sampai Perlu. ditekan, justru malah diluapkan dengan cara yang benar. Balik ke Raden Saleh yang Saleh. manipulasi dan dekat juga sama beberapa kalangan orang ya, dari elit Belanda, kawan jauh sama aristokrat Eropa gitu. Seberapa jauh sih Kak di orang bisa bermain atau boleh bermain untuk bertahan atau untuk survive aja gitu? Nah, kalau kamu sendiri, kamu pernah ini nggak? Seberapa jauh kamu pernah bermain kalau kamu sendiri? Dalam konteks Konteks untuk bertahan itu untuk survive dalam hidup ya, berarti ya? Dari secara finansial gitu sebetulnya. bisa macam-macam kan, bisa finansial, bisa kan kadang-kadang untuk bertahan hidup itu belum tentu finansial kan. Kadang-kadang kayak kebutuhan emosi kita, misalnya kayak kamu sejauh apa biar kamu bisa bertahan untuk kamu bisa punya pacar gitu. Itu kan juga untuk bertahan hidup, untuk dia bisa happy, itu kan salah satu strategi bertahan hidup juga. Salah satu Punya support system kan, istilahnya kalau kita punya pasangan, ngejar-ngejar sampai mana, nganterin sampai apa gitu, kan juga termasuk ya. Nah, ada nggak? bermain ya untuk bertahan ya. Bermain tuh dalam konteks apa isinya? Bertahan dalam konteks ya dia bisa berteman sama siapa aja. Oh, bermain berteman sama siapa aja. Bermain tuh bukan ini maksudnya. Bermain tuh memainkan kartu gitu. Atau memanipulasi sebutannya. Memainkan ya manipulasi bisa Playing the game gitu istilahnya. Playing gods lah. Kartunya itu seberapa caranya gitu. Itu gitu ya? Iya, jadi bisa kayak contohnya Raden Saleh nih, Kadi. Itu deket sama bangsawan Jawa ya, terus elit-elit di Belanda sama aristokrat Eropa gitu. Nah, itu kan bermain juga ya, maksudnya ya dia bisa dari bermain itu dia bisa lebih gerak nih. Dia bisa bertahan sebagai seniman gitu loh. Yang mana nggak semua seniman tuh atau seniman pribumi waktu itu punya kesempatan yang sama gitu loh. Kalau aku sendiri ya, kalau aku ngelihatnya tuh ini
lebih ke bermain itu dalam arti, jadi kalau seberapa jauh seorang bisa bermain untuk bertahan itu lebih lihat tuh bermain itu adalah permainannya itu sendiri. Jadi kalau aku sendiri, menurutku sejauh konsen, menurutku konsen itu berarti apakah yang kita lakukan itu tuh misalnya kita apa ya, Mungkin aja waktu itu nggak tahu loh kalau si apa bangsawan Jawanya itu kenal sama Raden Saleh, terus elit Belandanya nggak tahu kalau mereka udah kenal gitu loh. atau jangan-jangan Raden Salah itu juga Raden, karena hutannya Raden, jadi dia Ya pasti Raden. makanya dia sangat lancar sekali gitu Ada yang kenalannya. ngomong namanya Habib Saleh juga kan. Misalnya kayak aku dong Habib tuh. Nah, itu Kak, maksudnya seberapa jauh sih kita benar-benar, kalau tadi Kak Adi nanya ke aku ya, buat aku sendiri sih, apa dalam keadaan kayak Raden Saleh tadi ya, kalau konteksnya ke situ, mau nggak mau harus gitu sih, karena satu sisi aku harus nge-maintain urusan dengan bangsawan di Belanda, terus aku juga harus kenal dan juga deket sama bangsawan di Jawa juga ya, karena at the end aku nih kiri tapi aku juga kanan gitu. Aku hidup di tempat yang di kolonial nih, walaupun aku nih orang Indonesia atau aku nih pribumi gitu. Jadi aku harus bikin trust buat dua-duanya itu. Makanya at the end ketika let's say ada kejadian yang penyerahan di Ponorogo itu, aku jadi tahu cerita dalamnya nih. Oh ternyata ini gak di Ponorogo gak nyerahin diri loh, di Ponorogo diculik loh gitu loh. Jadi dari situ Kak, itulah caraku untuk tahu informasi-informasi yang seperti itu. And then aku bisa bikin jadi lukisan yang seperti kita tahu Raden Saleh adalah salah satu sosok yang revolusioner sih kalau ngomongin soal perjuangan gitu. Atau Tapi jangan Raden Saleh itu tokoh pendamai juga, jangan dia ditengahin. bisa aja. Jadi dia kayak karena deket sana sini dia jadi bisa komunikasi dengan lebih enak gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu sih. Kalau belum apa ya, mungkin ada sisi lain dari Raden Saleh yang lebih dalam lagi, mungkin ada bukunya. Kita perlu cari kalau emang ini. Asik. Oke. Kita udah berapa jam nih? Mau season kedua nanti. Season kedua, episode 2. Episode 2. Jadi langsung aja kali ya kita lanjut. Apa? Ini ntar biar dipotong di tengah atau gimana? Oh ya, ini dulu. Penutup dulu. Oke, silakan. Oke, kayaknya kita sampai sini dulu karena videonya udah terlalu panjang. Takut editornya bisa kena tipes. Jadi mohon nanti kita akan coba lanjutkan di part 2-nya ya. Jadi di part 2-nya itu kita akan bahas banyak fakta-fakta seputar para artis-artis, baik itu yang zaman dulu maupun zaman modern. Dan juga ada Mona Lisa Kak Di. Karena Mona Lisa. Jadi pastikan kalian nonton di part 2-nya ya. Sampai jumpa, tetap menggambar dan apa? Pokoknya itulah. Kita ketemu lagi di part 2. Salam efek domino.